Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 izin menyampaikan atau menerangkan apa itu tujuan dakwah. Dakwah secara bahasa Arab yakni dakwatun, dalam tanda kutip ajakan, adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islam. Dakwah secara terminologis. Dalam artian terminologis lebih cenderung diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh seorang pendakwah agar kembali ke jalan yang benar. Dalam pembahasan ini, pendakwah merujuk pada seorang mubalik atau penceramah yang menyampaikan dakwanya. Dasar hukum dakwah menurut Al-Quran dan Hadis. Kewajiban berdakwah merupakan kewajiban yang bersifat taklif dari Allah kepada umatnya. Agar apa yang menjadi tujuan Islam dapat tercapai, karena sifatnya taklif dan qat'i, maka jelaslah bahwa dasar hukum dakwah pastinya berasal dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang mana bisa kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan adapun dalam hadis juga diterangkan, yang mana saya mengambil dari hadis riwayatnya Imam Muslim yang berbunyi Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutbatu bin Sa'id wa bin Hajar qalu haddatsana Ismailu ya'nuna bin Ja'far anil A'la'i an abihi an abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yang kisud dalika min ujurihim hiya syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athamin man sa'batu la yang kusu dalika min athamihim syai'an. Yang artinya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'ad dan Ibnu Hajar telah menyampaikan hadis kepada kami. Mereka berkata bahwa Ismail yakni Ibnu Ja'far mendapat hadis dari Al-A'la dari ayahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengajak kepada petunjuk kebenaran, maka baginya pahala kebaikan seperti pahala orang yang mengikutinya, dan itu tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka yang mengikutinya. Dan siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, keburukan, baginya menanggung dosanya seperti dosa orang yang mengikutinya. Itu tidak mengurangi sedikit pun dari dosa mereka yang mengikutinya. Fungsi dan tujuan dakwah. Fungsi dakwah, pada dasarnya dakwah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi risalah dan fungsi kerahmatan. Secara kerisalahan, dakwah dapat dipahami sebagai proses pembangunan dan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dakwah dalam fungsi kerahmatan adalah upaya menjadikan Islam sebagai konsep bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Adapun program kegiatan atau tujuan dakwah dan penerangan agama tidak lain adalah untuk menumbuhkan pengertian, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama yang dibawakan oleh pendakwah atau penerang agama. Dan alangkah baiknya kita bisa melakukan sedikit demi sedikit berdakwah dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar kepada sekeliling kita, dikarenakan khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Demikian
pidato dari kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.